Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, baik di dalam kota Bandung maupun di luar kota Bandung, yang pada hari ini bisa bersama-sama dalam persekutuan Maestro Golden Moments. Kita bersyukur kembali pada Tuhan kalau hari ini di hari perhentian kita bisa merayakan cinta kasih Tuhan. Di dalam kita boleh bersekutu bersama-sama dalam ibadah melalui radio seperti sekarang ini. Dan kita akan boleh bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada saat ini. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Ari, bagaimana tema kita hari ini adalah cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Itu diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Nah, kita akan merenungkan ini, dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang penuh cinta kasih, yang selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh berada di dalam persekutuan yang indah di hari perhentian ini. Bagi kami para lansia yang tidak bisa datang atau pergi ke gereja karena wabah pandemi ini, kami bisa membuka siaran radio kami ini untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Roh Kuduslah yang akan menolong kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa dalam hidup kami tidak punya kekuatan yang cukup untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Hanya kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kami bukan hanya mengerti, tapi kami terdorong untuk melakukan itu dalam hidup kami. Dan itu menjadi kebahagiaan buat kami semuanya ya Tuhan, kalau kami melakukannya. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang hari ini ambil bagian dalam persekutuan Maestro Golden Moment. Kiranya semua mendapat kasih karunia Tuhan sepanjang siaran ini, yang akan memotivasi kami untuk kami boleh menjalani hidup dengan baik sepanjang pekan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami yang terkena wabah pandemi. Ya, kami doakan supaya Tuhan membuka jalan supaya Tuhan menyehatkan dia kembali. Ada juga yang ditinggal kekasihnya karena wabah ini. Tuhan, kiranya Engkau menghibur keluarga yang berduka cita dan memberi kekuatan kepada mereka. Dan mereka meyakinkan bahwa orang-orang yang telah meninggal di dalam Tuhan terlebih dahulu adalah orang yang berbahagia, karena dia boleh berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan. Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini, yang akan diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22 ya. Nanti saya akan membacakan untuk saudara juga nats paralel ya, yang ada dari kitab ini, yaitu dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 dan 13 ya. Kita akan baca terlebih dahulu dari ayat Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Inilah sabda Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, ada nas paralel dari bagian ini, yaitu Matius pasal 21 ayat 12 dan 13. 2 ayat saja, Matius 21 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Inilah sabda Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah sangat menarik karena ini kita bicara tentang bagaimana kita harus cinta akan rumah Tuhan. Ini yang menarik, dan apa yang mau disampaikan dari ayat ini, mari kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi pada zaman dulu, bangsa pilihan Tuhan itu adalah bangsa yang sangat kuat untuk memelihara tradisi. Dan salah satu tradisi yang sangat dan wajib dilakukan oleh orang Yahudi waktu itu setiap tahun, yaitu perayaan Paskah. Karena ini hari yang sangat penting. Semua orang datang ke bait Allah di Yerusalem dari mana-mana pun untuk merayakannya. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi waktu itu di situ akan mempersembahkan korban baik kambing, domba maupun burung. Ya. Dengan kondisi seperti ini, maka ada banyak orang yang berjualan hewan-hewan yang nanti dijadikan korban persembahan. Ya. Dan Yesus pun hadir di bait suci itu untuk merayakan hari Paskah. Nah, untuk mendapat sebuah keuntungan yang bagus, maka banyak orang yang saat itu begitu tertarik untuk jadi penjual, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan di dalam praktek panggilan Tuhan di rumah Tuhan itu. Ya. Hampir semua orang lebih fokus kepada jual beli dibandingkan dengan ibadah di bait Allah, di rumah Tuhan. Halaman bait Allah yang suci ternyata sudah digantikan untuk tempat dagang. Inilah yang menjadi kemarahan dari Tuhan Yesus. Ya. Lalu Alkitab di situ menuliskan bagaimana Yesus membuat cambuk, ya, dan mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka, uang-uang penukar, uang dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikkannya. Itu ada pada Yohanes pasal 2 ayat 15. Ya. Begitu marah Yesus melihat suatu kejahatan di mata Tuhan yang dilakukan oleh umat pada waktu itu. Ya. Nah, ini masalah panggilan sebetulnya. Kenapa Yesus sampai marah? Nanti saya akan terangkan. Ya. Yesus adalah pribadi yang memiliki prinsip untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan sampai kita jahat di mata Tuhan. Lewat tindakan Yesus yang mengusir para penjual, maka di situ dicatat bagaimana para murid-muridnya teringat akan sebuah ayat di dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 10, yaitu cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, itu ingat kata-kata itu. Ya. Ternyata kita melihat, saudara-saudara, bahwa dari
tema kita ini tadi, ayat dari Yohanes pasal 2 ayat 17 tadi, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, maka ternyata Yesus itu meskipun dalam keadaan marah, tapi tetap didasari oleh rasa cintanya yang besar kepada rumah Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, kalimat cinta untuk rumahmu menghanguskan aku itu dimaksudkan tentang bait Allah yang dibangun oleh Herodes pada waktu itu. Sebetulnya bisa menjadi tempat kehadiran Tuhan kalau orang betul-betul melakukan kegiatan beribadah dengan tulus, dengan memegang dan menjalankan firman Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kegiatan ibadah itu merosot nilainya, bait Allah itu malah menjadi sarang penyamun, kalau memakai istilah Injil Matius pasal 21 ayat 12. Sarang orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Nah, saya tadi sudah mengatakan bahwa di sini ada kekacauan panggilan untuk beribadah. Dan Yesus marah. Yesus kemarahannya mau membereskan supaya orang punya rasa cinta kepada rumah Tuhan. Ya. Waktu Yesus hadir, ya, Yesus hadir di situ, dia sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan, makanya dia marah. Ya, Yesus mencintai tempatnya sendiri. Bahkan bagi Yesus, bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Ia sangat mencintai bait Allah. Dan kecintaannya itu dapat menghanguskan Yesus. Artinya apa? Itu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemimpin umat yang akan nanti menghancurkan Yesus. Dan ini dimulai dengan bagaimana para ahli Taurat dan orang Farisi itu kemudian menuntut Yesus dengan bertanya, dari mana engkau mendapat hak melawan tradisi yang sudah berabad-abad itu? Atau kalau dalam bahasa tadi Alkitab, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kalau dalam bahasa sederhana saya, dari mana engkau mendapat hak melawan tradisi yang sudah berabad-abad ini? Nah, di sini saudara-saudara, kita melihat bahwa ada perbedaan panggilan ilahi antara Tuhan Yesus dengan pemimpin umat. Kalau bicara soal rumah Tuhan ini, panggilan untuk rumah Tuhan itu, panggilan itu seringkali kalau kita bicara panggilan ilahi, panggilan Tuhan, ya, maka dalam teologi umum seringkali biasa diterapkan untuk individu, pribadi. Tapi saya mau mengatakan bahwa setiap lingkup, setiap aspek, setiap bidang, entah itu di gereja, di keluarga, di sekolah, universitas, perusahaan, tempat kerja, pemerintah, di bidang politik, di tempat dagang, di pasar, juga ada panggilannya masing-masing. Ada panggilan ilahi di situ. Nah, pertanyaannya adalah, bait Allah itu panggilannya apa? Gereja itu panggilannya apa? Gereja itu harusnya menjadi rumah doa, tempat orang beribadah kepada Tuhan. Matius pasal 21 ayat 12 tadi. Gereja itu rumah doa. Gereja itu bukan tempat jualan, kalau pakai bahasa Injil Yohanes, ya. Atau kalau pakai bahasa Injil Matius pasal 12 itu, pasal 12 ayat 12-13 itu, gereja itu bukan sarang penyamun. Sampai itu istilah yang dipakai Tuhan Yesus. Ya. Kalau pakai bahasa Injil Yohanes itu agak sedikit lunak, tempat jualan, tempat dagang. Saudara-saudara, kalau kita bicara jualan, maka jualan itu adalah panggilannya perusahaan. Perusahaan itu panggilannya bukan membawa orang beribadah. Nah, saya kadang-kadang melihat ada suatu praktek yang seringkali membingungkan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Ya sebelum pandemi lah katakanlah, karena kalau sudah pandemi kan kita beribadah lewat online sekarang. Waktu itu kan kita melihat ada persekutuan di kantor, di perusahaan dagang, ya. Nah, saya kadang-kadang bertanya, ini kalau bikin persekutuan kayak gini, ini maunya apa sih? Ya, bahkan nanti kalau sudah berkembang nanti bikin ibadah di kantor, bikin chapel pada hari Minggu. Nah, akhirnya saya lihat kok membingungkan ya. Orang akhirnya tidak bersekutu di gereja,
tapi merasa cukup kalau sudah beribadah di kantornya atau di tempat kerjanya. Jadi nggak perlu lagi ada panggilan untuk mencintai rumah Tuhan. Nah, panggilan kantor, panggilan perusahaan, panggilan tempat kerja, apa sih sebetulnya? Lalu panggilan gereja itu apa sebetulnya? Ya, saya membayangkan kalau gereja panggilannya mencari untung, dia berubah panggilan seperti panggilannya sebuah perusahaan. Kalau sebaliknya, kalau sebuah perusahaan menyelenggarakan ibadah resmi, ya, lalu melakukan penginjilan pribadi dan sebagainya, itu jadi membingungkan juga panggilan itu sebenarnya. Ya, saya mau mengatakan bahwa setiap lingkup ada panggilan yang kudus, termasuk panggilan cari uang di perusahaan dagang. Itu bisa menjadi panggilan yang kudus kalau kita punya filosofi bahwa kita mencari uang dengan benar, tidak dengan bohong, tidak dengan dusta, tidak dengan kejahatan, dengan filosofi kerja yang benar. Ya. Jadi saya melihat bahwa panggilan seperti ini bisa membingungkan, mengacaukan kita. Ya, itu sebabnya kenapa di masyarakat seringkali kita berpikir, banyak orang berpikir begini dan berkata, ya, dalam bentuk rumor atau apapun juga, katanya sekolah, katanya perguruan tinggi, katanya rumah sakit, tapi panggilannya kok seperti perusahaan dagang, cari untung. Ya, ya, itu bisa terjadi. Atau gereja pun bisa jatuh ke dalam panggilan pasar, seperti dalam kisah Yesus marah di bait Allah ini. Rumah Tuhan bukan jadi bait Allah lagi, tapi jadi pasar. Jadi tempat orang-orang bisa berbisnis. Kalau pakai istilah di dalam Injil Matius pasal 21, tempat sarang penyamun. Tapi saudara-saudara, saya mau mengingatkan bahwa meskipun Yesus itu marah, tapi itu didasari pada rasa cintanya yang besar kepada bait Allah, agar difungsikan kembali sesuai panggilannya sebagai rumah Tuhan berjumpa dengan umatnya, bukan rumah dagang, bukan company dagang, tapi gereja juga bait Allah sebagai rumah doa segala bangsa. Ya, itu juga kalau kita membangun rumah Tuhan, ya tentu panggilannya seperti itu. Nah, saudara-saudara, melalui peristiwa ini kita akan belajar dari tindakan kemarahan Tuhan Yesus yang sangat mencintai rumahnya. Demikian juga kita harus mencintai rumah Allah meskipun menghanguskan kita, meskipun kita dibenci, meskipun kita difitnah, meskipun kita disingkirkan, bahkan mungkin kita dihancurkan karena ada harga yang mahal untuk memikul salib. Seperti renungan pada minggu yang lalu yang saya sampaikan dalam judul Salib dalam praktek kehidupan, ada harga yang mahal dibayar. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus cinta pada rumahnya Allah, maka menghanguskan itu. Artinya apa? Dia dibenci, difitnah, disingkirkan, dihancurkan, bahkan akhirnya dia disalib di atas bukit Golgota. Betul-betul menghancurkan. Ya, dihancurkan, betul-betul dihanguskan Yesus itu di kayu salib. Nah, saudara-saudara, apa yang perlu kita pakai atau kita refleksikan dalam tema kita pada hari ini? Yang pertama, saya mau mengatakan gini, kita itu harus mencintai rumah Allah. Ya, meskipun sekarang kita dalam keadaan pandemi, ya kita mesti mencintai rumah Allah. Dan kalau kita mencintai rumah Allah itu diperlukan kerelaan untuk berkorban. Ya, Yesus begitu berani untuk mengusir para pedagang yang sedang berjualan di bait Allah karena ini adalah sebuah pengorbanan. Ya. Pengorbanan karena dia bahkan akan dihanguskan, dibenci, difitnah, ya, bahkan dibunuh nanti dia. Karena orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi marah. Tapi bukankah saudara-saudara pengorbanan itu adalah bukti dari cinta? Coba kita ingat ada pikiran di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kalau kita sedang pacaran, gunung yang tinggi didaki, lautan yang luas diseberangi, ya, dan semuanya dilakukan hanya untuk sang pacar misalnya, itu kita akan lakukan. Dan itu diperlukan pengorbanan. Nah, kadang-kadang
pengorbanannya juga besar karena cinta. Ya. Jadi dalam gambarannya, kalau kita bicara pengorbanan, itu adalah seperti orang yang sedang memadu kasih. Ya. Pasti untuk membuktikan cintanya, maka dibuktikan dengan pengorbanan. Kalau dia mau berkorban, berarti cintanya besar. Dalam pekerjaan Tuhan pun juga sama. Dalam kita bergereja juga sama. Dalam kita juga mencintai rumah Tuhan juga sama. Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai rumahnya, maka kita rela untuk berkorban. Dan di dalam Alkitab kita mencatat tentang begitu banyak orang-orang mencintai Tuhan sehingga mereka mau berkorban. Ya, Raja Salomo misalnya, Esra, jemaat yang mula-mula berkorban. Ya, karena cintanya pada Yesus sampai mereka mau menjual harta bendanya untuk bisa membagi-bagikannya kepada orang yang tidak mampu. Bahkan Yesus pun, ya, saking cintanya kepada rumah Tuhan, bait Allah, tubuhnya sendiri itu akhirnya hangus di atas kayu salib karena cintanya kepada kita yang adalah bait Roh Kudus. Kita itu juga bait Allah sebetulnya, kalau menurut istilah 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Jadi untuk kita bisa mencintai rumah Tuhan itu diperlukan kerelaan berkorban. Nah, yang kedua, cinta akan rumah Tuhan itu menuntut prioritas. Ya, ketika Yesus marah pada hari raya Paskah, kesalahan para pedagang yaitu mereka terus lagi pada Tuhan. Ya, mereka sudah melakukan kekeliruan dalam mengatur prioritas. Ya, bukan Tuhan prioritasnya, tapi usaha dagang, fokus jual beli di situ. Jadi pasar tempat itu. Sehingga salahlah mereka mengatur prioritas. Ya. Dalam melakukan kegiatan kita juga harus tetap fokus pada Tuhan. Ini yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya, fokus kita pada Tuhan itu prioritas utama. Ketika Yesus marah dan mengusir para pedagang yang berjualan, sebenarnya itu pun harus dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Harusnya, tapi tidak. Diperbolehkan. Dan itu berpuluh-puluh tahun sudah jadi kebiasaan. Sampai akhirnya ketika Yesus marah, kemudian mereka bertanya, tanda apakah yang hak apakah tanda dan hak apakah yang ada pada kamu bisa melakukan ini yang sudah dilakukan mereka puluhan atau ratusan tahun. Ya. Nah, ketika Yesus marah dan mengusir para pedagang yang berjualan, sebenarnya itu pun dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Seharusnya harus begitu, harusnya. Tapi justru enggak. Ahli Taurat dan orang Farisi berseberangan pikirannya dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus melakukannya karena dia cinta akan rumah Tuhan. Cinta ini tidak dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, mereka hanya cinta dirinya sendiri. Ketika kita memiliki cinta akan rumah Tuhan, cinta kepada Tuhan, maka kita akan memiliki prioritas yang benar, dan akhirnya tindakan kita pun jadi pasti benar. Contoh, ya, saya gambarkan. Kalau hari Minggu yang disebut hari perhentian Tuhan, ini harus menjadi suatu hari di mana kita beribadah, karena itu sudah menjadi prioritas. Ya, meskipun ini ibadah kita sekarang tidak bisa on-site, tidak bisa tatap muka di gereja, tapi online pun kita harus jalankan. Bahkan ibadah yang sederhana di rumah sebagai ibadah keluarga pun, kalau kita nggak tahu gaptek, katakanlah kita gaptek, tidak tahu tentang teknologi, ya, media sosial, yang kita bisa ibadah keluarga di rumah. Seperti zaman dulu umat Tuhan juga beribadah di rumahnya, tidak ada itu namanya smartphone atau internet apa. Mereka beribadah dan menjadi imam adalah kepala keluarga. Itu bisa kita lakukan dengan sederhana, di mana itu artinya kita sungguh-sungguh memberi prioritas kepada Tuhan pada hari Minggu itu. Ya. Kehidupan rohani pun juga harus jadi prioritas. Ya. Kenapa? Karena kehidupan rohani ini menyangkut hidup mati, surga neraka. Orang tidak bisa hidup terus di dunia, suatu saat akan mati.
maka harus punya kehidupan rohani. Ya, kehidupan jasmani oke lah jadi prioritas selama di dunia kita berusaha berjuang, mencari uang, mencukupkan kesejahteraan rumah tangga, segala macam kita usahakan. Ya, tapi ingat tetap pada fokus pada Tuhan. Jangan sampai kita salah dalam mencari uang. Ya, harus dengan cara yang benar tetap di dalam Tuhan. Itu prioritas. Ya. Daud punya prioritas kepada Tuhan. Bagaimana dia punya keinginan yang besar membangun bait Allah, walaupun dia tidak sempat membangun. Ya, yang bangun akhirnya disuruhnya anaknya Salomo. Ya. Dan bukankah saudara-saudara Tuhan Yesus juga bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah ini Matius 6 ayat 33. Dan kalau kita cinta pada rumah Tuhan, ini yang ketiga, yang terakhir, itu pasti akan mendatangkan berkat. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 tadi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ketika kita memberi perhatian, kita berkorban untuk Tuhan, maka akan mendatangkan berkat. Karena dalam setiap pengorbanan, kita tidak akan menjadikan diri kita kekurangan. Ya, itu ada contoh di Alkitab bagaimana dalam kitab Hagai, ya, kitab Nabi Hagai, saudara boleh membaca bagaimana Tuhan mengoreksi perbuatan orang Israel, umat perjanjian yang melupakan Tuhan. Mereka sibuk dengan rumahnya sendiri. Mereka mengabaikan bait Allah, mengabaikan rumah Tuhan. Akhirnya mereka mengalami persoalan-persoalan yang besar, ya, yang sulit diselesaikan oleh mereka akibat kesalahan mereka. Ketika mereka disadarkan Nabi Hagai, lalu mulai memperhatikan bait Allah, akhirnya apa? Baru di situ Tuhan memberkati mereka. Ya, maka saudara-saudara, mulailah dari sekarang kita memperhatikan Tuhan, fokus pada Tuhan. Rumah Tuhan juga kita perhatikan, maka sesuatu akan terjadi. Ya, Tuhan akan memberkati. Cintailah rumah Tuhan, cintailah bait Allah, cintailah bait Roh Kudus diri kita juga. Kita melakukannya dengan mengatur prioritas untuk Tuhan sebagai bukti pengorbanan kita kepada Tuhan. Karena kita cinta Dia, akhirnya akan mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Selamat meneladani Tuhan Yesus yang mencintai rumah Tuhan meskipun menghanguskan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.